Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Yasir Maulana, MSM, selaku dosen pengampu mata kuliah teori pengambilan keputusan, dan rekan-rekan kelas manajemen 9 yang telah hadir pada perkuliahan hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan teori pengambilan keputusan pada pertemuan siang ini. Saya Prima Pita Patona sebagai moderator dan rekan kelompok saya. Saya Nisanur Fitri Nabila. Saya Fikri Muhammad. Saya Nifa Aulia. Baik, kita akan mempresentasikan tentang analisis kelayakan proyek. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini ada pengertian dari analisis kelayakan proyek. Analisis kelayakan proyek merupakan sebuah penelitian tentang dapat atau tidaknya suatu proyek dilaksanakan dengan berhasil. Proyek tersebut biasanya berupa sebuah investasi. Analisis kelayakan proyek adalah langkah awal untuk menilai apakah suatu proyek bisa dijalankan dengan baik atau tidak. Tujuan dari analisis ini adalah untuk membantu pengambil keputusan melihat apakah proyek tersebut layak dari berbagai aspek, seperti aspek teknis, finansial, hukum, dan sosial. Biasanya, analisis ini dilakukan sebelum dana besar dikeluarkan agar tidak terjadi kerugian atau kegagalan. Dengan kata lain, ini semacam penyaringan awal sebelum kita memutuskan akan melanjutkan proyek atau tidak. Analisis kelayakan sangat penting, terutama dalam proyek-proyek investasi yang memerlukan komitmen dana besar dan jangka panjang. Selanjutnya ada pentingnya analisis proyek dalam investasi. Yang pertama, pengeluaran modal mempunyai konsekuensi jangka panjang. Karena ketika kita mengeluarkan modal untuk proyek, dampaknya bisa berlangsung lama, bahkan sampai bertahun-tahun. Kita perlu memastikan sejak awal bahwa proyek tersebut memang pantas didanai. Yang kedua, pengeluaran modal umumnya menyangkut jumlah yang sangat besar. Karena dana yang dikeluarkan umumnya besar, jadi kita tidak bisa ambil keputusan berdasarkan feeling atau tebakan. Yang ketiga, komitmen pengeluaran modal tidak mudah untuk diubah. Ketika modal sudah dikeluarkan dan proyek berjalan, sulit untuk membatalkan atau mengubah arah. Karena itu, analisis kelayakan menjadi langkah penting agar keputusan investasi bisa lebih terarah, logis, dan tidak merugikan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi intensitas analisis kelayakan. Ada 3. Yang pertama, dana yang ditanamkan. Makin besar dananya, harus semakin rinci dan hati-hati dalam menganalisis. Yang kedua, tingkat ketidakpastian proyek. Kalau proyek masih belum jelas hasil akhirnya atau banyak hal yang belum pasti, maka analisanya juga harus lebih serius. Yang terakhir, ada kompleksitas elemen-elemen yang mempengaruhi proyek. Kalau proyek yang melibatkan banyak pihak, teknologi atau regulasi, maka analisisnya harus mencakup semua itu. Jadi, semakin rumit dan beresiko sebuah proyek, semakin penting analisis kelayakan dilakukan secara mendalam dan menyeluruh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Oke, baik. Selanjutnya ada lembaga-lembaga yang memerlukan analisis kelayakan. Yang pertama ada investor. Sebagai pihak pemegang penanam dana. Investor memerlukan analisis kelayakan untuk menilai apakah investasi yang akan dilakukan layak secara ekonomi dan apakah dapat memberikan keuntungan sesuai dengan risiko yang diambil. Yang kedua ada kreditur atau pemberi pinjaman. Bank atau lembaga keuangan menggunakan analisis kelayakan untuk menilai kemampuan proyek dalam menghasilkan arus kas guna untuk membayar kembali pinjaman beserta bunganya. Yang ketiga ada pemerintah sebagai pemangku kepentingan publik, di mana pemerintah membutuhkan analisis kelayakan untuk memastikan bahwa proyek yang dijalankan memberi manfaat seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan yang positif serta sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional atau daerah. Next.
Kemudian ada aspek keuangan dalam analisis kelayakan investasi. Yang pertama ada dana untuk investasi. Dana ini merupakan estimasi total biaya yang dibutuhkan untuk memulai dan menjalankan proyek, termasuk biaya awal pembangunan, pembelian beralat, serta modal kerja. Yang kedua ada sumber-sumber pembelanjaan, menunjukkan dari mana dana tersebut diperoleh, seperti modal sendiri, pinjaman bank, investor eksternal, atau hibah. Ketiga ada taksiran penghasilan. Taksiran ini merupakan proyeksi pendapatan yang diharapkan selama jangka waktu tertentu. Yang keempat ada manfaat dari biaya. Analisis ini membandingkan semua manfaat, baik finansial maupun non-finansial, dengan semua biaya yang harus dikeluarkan untuk menentukan apakah proyek ini menguntungkan atau tidak. Dan yang terakhir ada proyeksi keuangan, mencakup proyeksi laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas untuk melihat potensi keuntungan, likuiditas, dan solvabilitas proyek ke depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini kita masuk ke tahapan melakukan proyek investasi. Nah, identifikasi kesempatan usaha merupakan fase pertama dalam melakukan kelayakan. Umumnya tahap-tahap untuk melakukan proyek investasi adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada identifikasi. Nah, identifikasi ini sponsor proyek merasa atau melihat adanya kesempatan investasi yang mungkin menguntungkan. Pengamatan dilakukan terhadap lingkungan untuk memperkirakan kesempatan dan ancaman dari usaha tersebut. Lalu yang kedua ada perumusan, merupakan tahap untuk menerjemahkan kesempatan investasi ke dalam suatu rencana proyek yang konkret dengan faktor-faktor yang penting dijelaskan secara garis besar. Lalu yang ketiga penilaian. Nah, melakukan analisa dan menilai aspek pasar, teknik keuangan dan perekonomian. Lalu yang keempat pemilihan. Melakukan pemilihan dengan mengingat segala keterbatasan dan tujuan yang akan dicapai. Lalu yang terakhir implementasi penyelesaian proyek. Implementasi menyelesaikan proyek tersebut dengan tetap berpegang pada anggaran tahap pertama. Next. Dan di sini masuk isi laporan analisis kelayakan proyek. Yang pertama itu ada ringkasan dari kesimpulan. Lalu yang kedua ada latar belakang proyek dan pemrakarsa. Lalu yang ketiga ada aspek pasar yang dimana ada poin-poinnya. Yang pertama itu ada pasar potensial, pertumbuhan permintaan, proyeksi, ada persaingan, market share, dan kebijaksanaan pemasaran, khususnya kebijaksanaan saluran distribusi. Lalu yang keempat itu ada aspek teknik, yang mana ada lokasi dan lahan pabrik, terus luas produksi, layout, terus teknologi, mesin, dan equipment. Lalu yang ketujuh ada aspek ekonomi. Yang dimana ada poin-poinnya juga. Yang pertama itu ada national income benefit. Yang kedua penyerapan tenaga kerja. Yang ketiga penambahan devisa. Lalu yang terakhir keuntungan transfer pengetahuan teknologi. Yang kedelapan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu pemrakarsa dan aspek proyek. Untuk sarannya visible, tidak visible, visible dengan catatan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Baik, selanjutnya ada studi kasus analisis kelayakan pabrik CPO PT Agro Sejahtera Lestari. PT Agro Sejahtera Lestari merencanakan pembangunan sebuah pabrik pengelolaan minyak sawit atau bisa disingkat dengan CPO di wilayah Kalimantan Tengah. Proyek ini dirancang dengan nilai investasi sebesar 50 miliar dan memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 10 tahun. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil kebun sawit milik perusahaan serta mendukung hasil produksi petani plasma di sekitarnya. Nah, dari sisi pasar, prospek industri CPO dinilai sangat menjanjikan. Permintaan nasional dan internasional terus meningkat, terutama untuk industri makanan dan
energi. Lokasi proyek yang sangat strategis dekat dengan pelabuhan ekspor semakin memperkuat potensi pemasaran. Strategi distribusi akan mengandalkan kemitraan jangka panjangnya dengan eksportir dan off-taker besar. Secara teknis dan operasional, pabrik dirancang dengan kapasitas produksi 30 ton tandan buah segar atau bisa disingkat dengan TBS per jam, menggunakan teknologi modern berupa sistem continuous stabilizer. Ketersediaan bahan baku sangat mencukupi berasal dari kebun inti dan petani plasma. Infrastruktur pendukung di sekitar lokasi juga cukup memadai. Nah, dari sisi manajemennya, perusahaan telah menyiapkan struktur organisasi yang jelas dan merekrut tenaga profesional yang telah berpengalaman di bidang pengolahan sawit. Selain itu, pelaksanaan proyek akan didukung oleh konsultan teknik yang kompeten di bidang EPC, Engineering, Procurement, and Construction. Dalam analisis finansial, proyek menunjukkan hasil yang layak berdasarkan perhitungan nilai NPV (Net Present Value) sebesar 12 miliar, IRR (Internal Rate of Return) sebesar 18%, yang lebih tinggi dari WACC sebesar 12%, serta payback periode selama 4,5 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa proyek secara ekonomi menguntungkan. Next. Terakhir, dari aspek lingkungan, proyek telah memiliki dokumen AMDL dan rencana pengolahan limbah yang berwawasan lingkungan, termasuk pemanfaatan limbah cair menjadi biogas. Program CSR juga telah dirancang untuk memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Nah, kesimpulannya, proyek pembangunan pabrik CPO ini dinilai layak secara pasar, teknis, finansial, manajerial, maupun lingkungan. Oleh karena itu, proyek ini dapat direkomendasikan untuk dilanjutkan ke tahap implementasi. Nah, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mei ya. Tadi pertanyaannya, mengapa analisis kelayakan itu penting dilakukan sebelum memulai sebuah proyek dan apa saja komponen utama yang dilakukan dalam analisis kelayakan proyek tersebut? Jawabannya, analisis kelayakan penting dilakukan untuk memastikan apakah suatu proyek layak dilaksanakan atau tidak, baik dari segi biaya, waktu, risiko, maupun manfaat. Dengan analisis ini, kita bisa menghindari kerugian finansial dari proyek yang tidak menguntungkan, dapat memprediksi risiko dan hambatan yang mungkin muncul, membantu pengambilan keputusan yang lebih objektif dan rasional, serta dapat meningkatkan peluang keberhasilan proyek karena perencanaan dilakukan lebih matang. Untuk komponen utama dalam analisis kelayakan proyek ada 5. Yang pertama, kelayakan ekonomi. Apakah proyek menguntungkan secara finansial, yang meliputi analisis biaya dan manfaat, yaitu ROI dan NPV. Yang kedua, apa bisa dilaksanakan dengan teknologi, alat, dan sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, kelayakan hukum, undang dan izin yang berlaku.
Yang keempat, kelayakan operasional. Apakah proyek bisa berjalan dengan baik dalam sistem operasional organisasi? Dan yang kelima ada kelayakan waktu. Apakah proyek bisa diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan? Dengan melakukan analisis kelayakan, kita tidak hanya sekadar menilai proyek, tapi memastikan bahwa proyek tersebut benar-benar bisa dijalankan dan membawa manfaat sesuai harapan. Bagaimana, Mei? Apakah cukup? Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin saya langsung saja tarik kesimpulannya. Jadi, analisis kelayakan proyek merupakan proses penting untuk menilai apakah suatu investasi layak dilaksanakan. Analisis ini diperlukan karena proyek melibatkan dana besar, berdampak jangka panjang, dan sulit diubah. Faktor seperti besarnya dana, tingkat ketidakpastian, dan kompleksitas proyek mempengaruhi intensitas analisis. Pihak seperti investor, kreditur, dan pemerintah membutuhkan analisis ini untuk pengambilan keputusan. Dengan mempertimbangkan aspek pasar, teknis, manajerial, keuangan, dan ekonomi, analisis ini membantu memastikan bahwa proyek dijalankan secara rasional dan menguntungkan. Nah, baik, demikian kami tutup presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.